Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Tapi sebelumnya mari kita membaca doa sebelum belajar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Pada hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia tema 5 subtema 1. Anak-anak bisa dibuka di buku LKS-nya, yaitu halaman 94 bisa disimak bukunya masing-masing. Kita akan belajar teks non-fiksi. Apa yang dinamakan teks non-fiksi? Kita belajar. Ini anak-anak, subtema 1, pokok pikiran dalam teks non-fiksi. A. Menemukan ide pokok dan informasi penting dalam teks non-fiksi. Kemarin kita sudah belajar ide pokok. Kemudian hari ini kita akan belajar tentang teks non-fiksi. Teks non-fiksi adalah teks yang berisi informasi berdasarkan fakta atau kenyataan dan bersifat informatif. Jadi sesuatu yang real, yang benar-benar terjadi, itu namanya teks non-fiksi. Contohnya buku ensiklopedia, buku sejarah, buku ilmu pengetahuan, jurnal ilmiah, dan biografi. Itu contoh-contoh dari teks non-fiksi. Kemudian langkah-langkah dalam menentukan ide pokok. Ini sudah kalian pelajari juga di kemarin sebelum PTS. Yaitu 1, langkah-langkahnya. Yang pertama, membaca keseluruhan teks bacaan, dibaca semua teksnya, dipahami. Yang kedua, memahami isi teks, memahami kan? Yang ketiga, mencatat ide pokok bacaan yang terdapat dalam kalimat inti. Ini langkah-langkah menentukan ide pokok. Kemudian selanjutnya, menemukan pokok pikiran dan informasi penting dalam teks non-fiksi. Pokok pikiran merupakan gagasan dasar dalam sebuah paragraf. Untuk menentukan pokok pikiran teks, kamu perlu membaca dengan seksama. Tentukan kalimat utama pada setiap paragraf dalam teks. Dalam kalimat utama itulah kamu merumuskan pokok pikiran. Kemudian dalam teks non-fiksi terdapat informasi penting yang disajikan. Menemukan informasi penting dengan membaca keseluruhan isi bacaan. Untuk menggali informasi bisa dengan mengajukan pertanyaan apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Ini yang biasanya digunakan ketika mengajukan pertanyaan dengan kalimat atau kata tanya. Ini apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Menentukan pokok pikiran dan informasi penting dalam teks non-fiksi. Caranya, ini supaya kamu dapat menentukan pokok pikiran yang terdapat dalam informasi non-fiksi. Yang pertama, membaca keseluruhan teks bacaan dengan seksama. Kedua, memahami isi teks bacaan. Yang ketiga, mencatat hal-hal yang penting yang terdapat dalam tiap paragraf. Yang keempat, menggunakan kata tanya apa, siapa, di mana, mengapa, dan bagaimana untuk membantu menemukan informasi penting dan ide pokok pada setiap paragraf. Itu cara-cara dalam kalian menentukan ide pokok dan informasi penting dalam teks non-fiksi. Jadi intinya pagi hari ini kita belajar tentang teks non-fiksi, yaitu adalah merupakan suatu informasi yang benar-benar real terjadi, tidak mengada-ngada, tidak hoak ya, sekarang hoak ya, benar-benar terjadi fakta di lapangan. Itu anak-anak yang bisa kita pelajari pada hari ini. Silakan bisa disimak bukunya lebih lanjut supaya anak-anak lebih memahami. Hari ini tidak ada tugas, hanya memahami materi saja. Terima kasih dari Pak Endro. Kita baca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Semoga anak-anak senantiasa diberikan kesehatan, perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak Endro akhiri. Terima kasih. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.